Halo semuanya, perkenalkan saya Bangkit Adere Forman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul "Mungkinkah Bank Tanpa Teller? Masa Depan Layanan Bank Berbasis Chatbot Bagi Generasi Z". Di sini saya dibimbing langsung oleh Bapak Sahid Susilo Nugroho, MSc. Beliau adalah pembimbing sekaligus mentor saya dalam penulisan tesis ini. Di dalam tesis ini kita akan mengkaji pengaruh kualitas chatbot AI terhadap kepuasan dan niat penggunaan berkelanjutan, khususnya untuk pelanggan Gen Z di sektor perbankan di Indonesia. Presentasi ini disusun berdasarkan urutan yang tertera juga di dalam tesis saya. Yang pertama, kita akan mulai dari bagian pendahuluan. Pertama, fakta bahwa pesatnya adopsi layanan digital di Indonesia. Pesatnya perkembangan digital di Indonesia ini akhirnya mendorong bank mengadopsi chatbot AI untuk melayani nasabah 24 jam nonstop. Data menunjukkan 59% masyarakat Indonesia itu bersedia menggunakan chatbot untuk layanan pelanggan gitu ya. Kita bisa melihat di sini ada 59%, ada 48% untuk memilih destinasi perjalanan, dan khususnya untuk mendapatkan bantuan layanan pelanggan itu kita bisa melihat ada 59%. Nah, kemudian kita bisa juga melihat bahwa 5 bank besar di Indonesia itu sudah menerapkan mengembangkan chatbotnya masing-masing. Nah, kalau kita melihat di sini ya, datanya ada, yang pertama ada BRI dengan 92,1%. Itu adalah performa terbaik chatbot bank tahun 2024. Nah, jadi juga diikuti BCA dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat di sini adanya adopsi yang masif gitu, khususnya di perbankan di Indonesia terkait dengan adopsi penggunaan chatbot AI. Nah, namun survei global gitu ya menunjukkan data bahwa rata-rata skor pengalaman chatbot itu hanya 6,4 dari 10. Nah, dengan 50% konsumen merasa frustasi. Nah, generasi Z sebagai pengguna utama layanan digital memiliki ekspektasi tinggi terhadap kecepatan dan akurasi. Nah, kemudian juga adanya kesenjangan antara harapan dan realitas ini untuk menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah ini kita melihat ada 4 hal yang menjadi poin kunci masalah yang harus kita pecahkan di dalam tesis penelitian saya ini. Yang pertama adalah adanya kesenjangan ekspektasi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kita melihat seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada saat penyampaian latar belakang, adanya rata-rata skor pengalaman chatbot hanya 6,4 per 10, dengan 50% pengguna merasa frustasi karena banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi Gen Z khususnya menuntut layanan cepat dan akurat begitu dari proses pelaksanaan atau penggunaan chatbot AI. Kemudian selanjutnya adalah juga ada keterbatasan fungsional chatbot. Nah, kita bisa melihat di sini ada 75% pengguna melaporkan chatbot gagal menangani pertanyaan kompleks dan sulit. Dan selanjutnya kita bisa merumuskan pertanyaan riset. Nah, pertanyaan risetnya adalah apakah kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, apakah kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dan seterusnya. Nah, ini kita melihat ada bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan juga menjadi turunan dari hipotesis yang akan kita bahas di bagian pembahasan nanti. Nah, selanjutnya adapun tujuan penelitian kita adalah menelaah pengaruh kualitas informasi dan kualitas sistem chatbot AI terhadap kepuasan dan niat penggunaan berkelanjutan nasabah generasi Z dalam layanan perbankan digital, serta peran kepuasan sebagai variabel yang memediasi hubungan antara kualitas chatbot dan niat penggunaan berkelanjutan. Nah, adapun selanjutnya kita bicara terkait dengan lingkup penelitiannya. Nah, lingkup penelitian ini kami mereplikasi 2 artikel yang berbeda namun sama-sama mengangkat terkait dengan chatbot AI. Nah, yang pertama adalah sebagai artikel utama adalah penelitian yang dilakukan oleh Elayath dan Elavi tahun 2025 yang berjudul Using SOR Theory to Examine the Impact of AI Chatbot Quality
on Gen Z satisfaction and advocacy within the fast food sector. Kemudian yang satu lagi adalah penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dan Lee 2025 yang berjudul Artificial Intelligence Chatbot: A Motivation Underlying Sustainable Development in Banking, a Standpoint of Customer Experience and Behavioral Outcomes. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian landasan teori. Yang akan kita angkat di sini adalah SOR teori. Nah, SOR ini adalah kepanjangan dari Stimulus Organism Response yang kemudian teori ini itu dikeluarkan atau ditulis oleh Mehrabian dan Russell 1974. Nah, kualitas chatbot itu meliputi kualitas informasi dan kualitas sistem. Nah, kualitas informasi dan kualitas sistem ini berfungsi sebagai stimulus. Ini kemudian memicu kepuasan pelanggan sebagai organisme yang kemudian menghasilkan respons berupa niat penggunaan berkelanjutan. Model ini didukung oleh Information System Success Model dari Dillon dan McLean yang menekankan pentingnya kualitas informasi dan sistem dalam membentuk kepuasan pengguna. Selanjutnya adalah model riset. Nah, model riset atau model penelitian ini itu menguji 7 hipotesis. Nah, 5 hipotesis yang pertama itu menguji pengaruh langsung dan 2 hipotesisnya menguji peran mediasi. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa melihat di sini ada kualitas informasi itu mempengaruhi kepuasan, kemudian kualitas sistem mempengaruhi kepuasan, berpengaruh positif, kemudian kualitas informasi itu juga sama berpengaruh positif terhadap niat berkelanjutan sampai ke H6, hipotesis yang ke-6 yaitu adalah kepuasan memediasi kualitas informasi dan kepuasan memediasi kualitas sistem. Dan sumber ini diadaptasi dari hasil penelitian Elliott dan Elavi 2025 dan Nguyen dan Lee 2025. Selanjutnya kita akan membahas bagian strategi riset, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif cross-sectional dengan teknik pengambilan data menggunakan metode survei. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian definisi operasional dan pengukuran. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bagian kualitas informasi, di mana kualitas informasi di sini diartikan sebagai penilaian pelanggan terhadap keaslian, akurasi, keterkinian, dan kejelasan informasi yang diberikan oleh chatbot bank. Nah, berikut adalah butir-butir yang digunakan dalam mengukur variabel kualitas informasi pada adopsi chatbot. Selanjutnya adalah kualitas sistem. Kualitas sistem diartikan sebagai penilaian pelanggan terhadap keandalan teknis, kecepatan, kestabilan, keamanan, dan kemudahan penggunaan chatbot bank. Nah, berikut ada butir-butir yang digunakan dalam mengukur variabel kualitas sistem pada adopsi chatbot. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai pengakuan pelanggan mengenai sejauh mana chatbot bank memenuhi harapan, memberikan pengalaman positif, dan mempermudah aktivitas perbankan. Nah, berikut juga adalah butir-butir yang digunakan dalam mengukur variabel kepuasan pelanggan pada adopsi chatbot. Selanjutnya adalah niat penggunaan berkelanjutan. Niat penggunaan berkelanjutan merujuk pada pengakuan pelanggan mengenai sejauh mana mereka berniat untuk tetap menggunakan chatbot bank dalam aktivitas perbankan di masa depan. Nah, berikut adalah butir-butir yang digunakan dalam mengukur variabel niat penggunaan berkelanjutan pada adopsi chatbot perbankan. Nah, adapun metode analisis data yang kita gunakan pada penelitian kali ini adalah SEM atau Structural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Squares atau PLS. Analisis data dilakukan menggunakan 2 tahapan, yaitu satu adalah outer model, evaluasi model pengukuran yang berfungsi untuk memastikan reliabilitas dan validitas dari setiap konstruk. Nah, adapun ini adalah ukuran-ukuran yang menjadi kriteria dan standar yang kita gunakan dalam melakukan analisis data. Kemudian kualitas data riset. Nah, ini kita melihat responden penelitian yang telah kita dapatkan adalah generasi Z yang menjadi nasabah bank serta pernah menggunakan chatbot perbankan, yaitu Sabrina, Vira, Cinta, Mita, dan Aisyah. Kita mendapatkan 175 responden dengan dan kita kemudian mengolah datanya menggunakan Smart PLS versi 4.1.1.4. Evaluasi model pengukuran atau outer model yang kita bisa nilai di sini. Adapun ada 2 nilai dari outer loading, yaitu adalah SQ1 dan SQ2. SQ1 dan SQ2. Nah, itu berada di bawah
nilai loading yang menjadi standar, yaitu 0,7. Kemudian nilai AV atau average variance extracted itu berada semuanya di atas atau lebih dari sama dengan 0,5, menandakan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh variance indikator, sedangkan indikator dengan loading yang tadi kurang dari 0,4 perlu dihapus dari model. Dengan demikian, model pengukuran telah memenuhi kriteria validitas konvergen baik ditinjau dari outer loading maupun AVE. Kemudian evaluasi model pengukuran atau outer model. Nah, yang ini adalah kita menggunakan uji reliabilitas dan nilai Forner-Laker criterion. Yang pertama, uji reliabilitas, kita melihat bahwa pemenuhan kriteria reliabilitas melalui Cronbach-Alpha dan composite reliability lebih dari 0,7 menunjukkan bahwa semua variabel laten dalam penelitian ini telah memenuhi standar reliabilitas. Selanjutnya adalah hasil pada tabel nilai Forner-Laker criterion juga menunjukkan bahwa setiap nilai akar AVE lebih tinggi dibandingkan seluruh korelasi antar konstruk terkait, sehingga masing-masing konstruk terbukti lebih erat hubungannya dengan indikator-indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain dalam model. Selanjutnya kita juga menghitung nilai R-square yang kita temukan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa model struktural memiliki kemampuan prediksi yang memadai untuk menjelaskan hubungan antar konstruk, khususnya pada konteks pemanfaatan chatbot AI di sektor perbankan. Kemudian ada uji F-square. Secara keseluruhan, hasil uji F-square menegaskan bahwa kepuasan pelanggan dan kualitas informasi merupakan faktor dominan dalam membentuk perilaku penggunaan berkelanjutan. Sementara aspek teknis sistem lebih berperan sebagai faktor pendukung. Selanjutnya adalah evaluasi model struktural uji model fit. Tabel ini menunjukkan nilai SMRR untuk saturated model dan estimated model masih di bawah ambang batas 0,1 sebagaimana direkomendasikan oleh Hare et al. Selain itu, nilai NFI pada kedua model mendekati angka 1, yang berarti model memiliki tingkat kecocokan yang memadai. Secara keseluruhan, hasil evaluasi kedua indikator ini mengkonfirmasi bahwa model struktural telah memenuhi kriteria kecocokan model secara statistik. Kemudian adalah bagian dari pengujian hipotesis. Dari 7 hipotesis yang kita ajukan sebelumnya, kita melihat bahwa ada 5 yang berpengaruh positif secara signifikan dan selanjutnya ada 2 hipotesis yang tertolak, yaitu adalah khususnya di kualitas informasi tidak berpengaruh positif terhadap niat penggunaan berkelanjutan, dan kualitas sistem tidak berpengaruh positif secara langsung ke niat penggunaan berkelanjutan. Nah, adapun pembahasannya selanjutnya adalah kualitas informasi dengan beta sama dengan 0,5 dan kepuasan pelanggan 0,565 merupakan 2 faktor yang paling dominan, menegaskan bahwa informasi yang akurat dan relevan menjadi fondasi dari kepuasan itu sendiri, yang kemudian menjadi penggerak utama niat penggunaan berkelanjutan pada chatbot. Nah, selanjutnya kepuasan juga berfungsi sebagai mediator penuh gitu ya. Jadi kualitas informasi dan sistem hanya efektif mendorong niat penggunaan berkelanjutan ketika menghasilkan pengalaman kepuasan yang nyata. Ini kita dapat lihat dari hipotesis ke-6 dengan beta 0,283 dan hipotesis ke-7 dengan hasil beta 0,137. Nah, jadi kita bisa menilai bahwa generasi Z itu menilai dengan pengalaman yang holistik, bukan sekedar performa teknis. Kepuasan emosional, rasa senang, mudah, ekspektasi terpenuhi lebih menentukan niat penggunaan berkelanjutan dibandingkan dengan keandalan teknis semata. Adapun kesimpulannya, kualitas informasi yang disediakan oleh chatbot berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian kualitas sistem chatbot juga terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah kualitas informasi tidak secara langsung mendorong niat penggunaan berkelanjutan. Yang keempat adalah kualitas sistem tidak berpengaruh secara
langsung terhadap niat penggunaan berkelanjutan, dan seterusnya. Adapun implikasi manajerial, temuan ini menunjukkan kepuasan berperan sebagai mediator penuh terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa pengalaman interaksi chatbot tidak hanya fungsional tetapi juga emosional. Personalisasi sapaan, rekomendasi layanan sesuai profil, serta gaya komunikasi yang ramah dapat meningkatkan rasa dihargai pada pelanggan Gen Z. Keterbatasan riset, hasil penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati. Keterbatasan utama terletak pada rancangan model yang diadaptasi oleh Elaid dan Elavi yang hanya mencakup dua dimensi kualitas chatbot, yaitu kualitas informasi dan kualitas sistem. Oleh karena itu, model ini belum sepenuhnya menangkap kompleksitas faktor yang mempengaruhi kepuasan dan niat penggunaan berkelanjutan pada chatbot. Arahan risetnya adalah mempertimbangkan keterbatasan penelitian. Studi selanjutnya dapat memperluas model dengan memasukkan variabel lain yang lebih komprehensif seperti kepercayaan pelanggan, keamanan data, kualitas interaksi sosial, dan persepsi kenikmatan yang dirasakan atau perceived enjoyment. Nah, kepercayaan menjadi krusial dalam layanan perbankan, sementara interaksi sosial dan perceived enjoyment mungkin akan berperan dalam meningkatkan kedekatan serta pengalaman yang menyenangkan bagi generasi Z. Sekian dari yang bisa saya sampaikan pada penelitian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan menggunakan sebuah quotes dari Sam Altman, seorang CEO dari OpenAI, yaitu adalah AI has the potential to transform the way we interact with machine and make them more human-like. Jadi AI itu memiliki kemampuan yang potensial untuk mengubah cara kita berkomunikasi dengan mesin dan membuat mereka menjadi seperti kita berbicara dengan manusia. Terima kasih. Saya Bangkit Adi Reforman, pamit undur diri.